segala hal baik, itulah yang namanya cinta. Kalau cemburu bukan cinta ya. Cemburu itu kategorinya nafsu. Nafsu. Oke. Bagaimana cara meletakkan nafsu yang benar? Nafsu itu kan kebutuhan. Oke. Nah, segala kebutuhan itu akan jadi baik kalau pada tempatnya. Kan gitu. Makan sembarangan pasti sakit perut. Tapi kalau pada waktunya pasti jadi sehat. Minum sembarangan, kebanyakan pasti jadi kembung. Kalau pada tempatnya pasti jadi baik. Jadi letakkanlah semuanya pada tempatnya. Punya mobil kebanyakan sampai nggak bisa dipakai, bikin pusing sendiri. Tapi berarti punyalah mobil sesuai yang engkau perlukan. Pokoknya segala sesuatu yang namanya nafsu itu pasti berlebihan. Jadi segala sesuatu yang pada tempatnya, nah itulah cinta namanya juga. Tapi segala sesuatu yang berlebihan dan tidak pada tempatnya, bahkan bikin diri sendiri malu, hilang harga diri, itulah nafsu. Salah satu nafsu itu adalah cemburu. Dan jangan pernah merasa rendah dari orang lain atau merasa tinggi dari orang lain. Sehingga rasa cemburu itu tidak akan hadir. Tapi takutnya kalau kita udah benar-benar cinta, dia tidak cinta. Lakukan saja dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Pasti ujung-ujungnya nurut. Walaupun awalnya tidak. Iya. Jadi kalau mau dibahas pendek kasus Mario Dandi ini, ya karena cemburu sama David. Kebetulan dia orangnya panasan. Siapa aku? Karena merasa punya semua. Orang di sekitarnya bawa kipas. Jadi percayalah dengan diri sendiri. Dan bersyukur banyaklah dengan Tuhan. Pasti kita tidak akan bertingkah laku yang memalukan diri sendiri. Yang bikin malu diri sendiri. Makanya kan cemburu melahirkan posesif. Diposesifin enak nggak? Enggak. Nah. Ada orang yang senang diposesifin. Ya orang yang senang diposesifin dan orang yang senang dicemburuin ya karena sesungguhnya dia sendiri tidak percaya diri. Kalau orang yang percaya diri, kalau orang yang percaya akan dirinya sendiri, menyadari kualitas dirinya sendiri, menyadari kapasitas diri sendiri, menghargai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, risih dicemburu itu, malah kesal. Nah kalau ada orang yang suka dicemburui, sesungguhnya dia sendiri tidak percaya diri. Jadi ketika dicemburui senang.
Sayang cinta tuh nggak ada tulisannya sih di hati ini. Harusnya ada tulisan di sini. Jadi aku cinta padamu, kemudian muncul di hati ini. Aku cinta padamu. Benar-benar atau enggak gitu Iya. kan. Jadi itulah buktinya gitu kan. Orang pacaran sekarang tuh lebih banyak nafsunya daripada cintanya, daripada kasih sayangnya, daripada perhatiannya. Orang pacaran sekarang kebanyakan. Dirimu ini cantik, misalkan. Dirimu ini cantik, bertalenta, periang, jadilah pacarku. Oke. Jelek, kurus, jadi pendiam kayak orang bodoh. Berarti yang ku mainkan dengan lo itu bukan hati, bukan cintaku, tapi nafsuku. Itu aja. Karena kalau memang aku tuh benar mencintaimu, prakteknya menyayangi, prakteknya menghargai, prakteknya menghormati, prakteknya ngobrol, prakteknya saling terbuka, prakteknya saling dukung, prakteknya saling menghormati keputusan segala hal baik, pasti ujung-ujungnya tambah cantik. Nah, lo nggak akan lari kan dari gue, begitupun aku. Tapi kalau sibuk marah-marahan, cemberut-cemberutan, ini salah itu salah, itu bukan cinta lagi, itu nafsu. Atau malah balapan ya, sama pasangan balapan. Balapan bersaing. Diriku ini jatuh cinta dengan lo. Lo jatuh cinta ke gue. Tapi kita belum pegangan tangan, belum pelukan, bahkan ciuman, atau tidur sekalipun. Pasti hubungan kita akan baik-baik aja. Paham kan? Tapi kalau kita sudah pegangan tangan, sudah peluk-pelukan, cium-ciuman, bahkan tidur, setelah itu pasti jadi nggak benar. Paham nggak? Makanya kan kalau di Islam itu tidak boleh pacaran. Iya. Gitu. Nggak boleh pacaran karena ya, menghindari hal seperti itu, bukan mempersulit. Jadi kenal, nikah. Apa itu kalau bahasa Arabnya, Idris? Ta'aruf. Ta'aruf ya. Makanya di Islam itu ada istilah ta'aruf. Aku cinta dengan lo. Lo cinta dengan aku. Kemudian jadian kita. Tapi kita tetap begini. Ngobrol. Tidak bersentuhan lah. Pasti hubungan kita baik-baik. Tapi begitu kita sudah pegangan tangan, peluk-pelukan, cium-ciuman, bahkan tidur. Nah, sejak saat itulah mulai itu, ini salah, itu salah, sensitif kanan, sensitif kiri. Dan tambah merasa pingin dekat, pingin ini. Nah, itu disebut cinta menurut orang-orang. Padahal itulah nafsu. Tapi kita menganggapnya cinta. Sekarang kalau mau jujur, kalau orang pacaran bertemu apa sih? Kalau mau jujur, tidak kusebutkan, pahamilah sendiri. Ya. Apa sih? Kenapa sih? Coba telepon-teleponan aja. WhatsApp-WhatsAppan aja. Kenapa mesti bertemu harus? Kalau mau jujur, untuk apa? Untuk bertatap muka. Ya kan di handphone video call sudah bertatap muka. Secara langsung dan nyata. Makanya kan ada istilah ta'aruf kalau di Islam itu. Yang tidak paham seakan-akan susah lah pacaran. Kita kan belum kenal. Perasaan orang bertahun-tahun
pacaran atau menikah udah saling kenal tapi ribut mulu. Aku tidak akan membahas kasusnya dan di ini kan. Tapi yang ingin dibahas di sini adalah penyebabnya gitu. Karena banyak kejadian-kejadian seperti ini gitu. Ya. Karena cemburu meruntuhkan apa yang sudah dibangun. Ya iyalah, menghancurkan semuanya. Ya iblis aja dilaknat oleh Tuhan. Iblis saja ngelawan Tuhan. Tidak patuh akan perintah Tuhan untuk menyuruh iblis bersujud ke manusia. Iblis berkata, aku dari api, sedangkan manusia dari tanah, tinggian aku. Marah dia, cemburu. Nah, betapa jahatnya efek cemburu itu. Tapi orang malah berkata, kalau tidak cemburu, tidak cinta. Nyambungnya kemana? Pembenaran gitu, pembenaran. Bukan pembenaran, Bi. Kalau pembenaran berarti ngerti, sengaja dibuat. Oke. Itu karena nggak ngerti. Karena banyak yang nggak ngerti. Iya, cemburu tuh masuk ruang lingkup nafsu. Makanya penuh kemarahan, cemburu tuh. Penuh dengan kesensitifan, penuh dengan ketersinggungan. Kalau aku ini baik, kalau aku ini cerdas, kalau aku ini menghormatimu, kalau aku ini menghargaimu dari hati yang tulus, kalau aku ini menyayangimu dengan hati yang tulus, kalau aku ini tetap memberi kemerdekaan buat hidupmu, kalau aku ini juga mau mendengar apa yang lo sampaikan ke aku, kira-kira lo bakal pergi nggak dari gue? Enggak kan? Nah ya gitu. Itulah cinta. Makanya kan ada di lagu slang itu, cinta itu Tuhan. Nafsu itu iblis. Aku ngelihat kejadian itu, tidak usah ngelihat sih. Jadi penyebab pertama itu cemburu, lagi-lagi. Kenapa ini dibicarakan ya, semoga dapat ilmu sehingga tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu. Saking besarnya efek daripada kecemburuan itu sampai para pejabat turun tangan. Ya. Jadi jangan dianggap sederhana. Dan sekali lagi, penyebab cemburu itu pertama karena merasa lebih hebat dari orang lain, tapi tidak dipilih atau tidak dipedulikan. Dan merasa rendah diri sehingga berasa tersudut terus, melahirkan sakit hati. Sakit hati melahirkan rasa marah. Merasa hebat dari orang lain tapi tidak dipedulikan atau tidak dipilih menjadikan marah. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kalau aku pribadi, terserah orang lain mah. Secinta-cintanya aku dengan seseorang, kalau tiap hari cemburu mending gak usah. Pasti makan hati. Pasti makan hati. Dan kalau kita berpasangan dengan orang yang cemburuan, itu tandanya orang yang kita
Kalau kita mencintai orang yang cemburuan, itu tandanya orang yang cemburuan itu menurutku bukan karena cinta ke kita, tapi karena merasa rendah dari kita. Takut nanti kalau dia lebih sayang dengan orang lain ketimbang aku. Nah, kan merasa rendah. Takut nanti kalau dia lebih cinta ke orang lain daripada aku. Nah, itu kan merasa rendah. Takut nanti kalau dia tidak setia, itu kan merasa rendah. Takut nanti kalau dia mengkhianati, itu kan merasa rendah. Takut kalau dia kenal dengan perempuan yang lebih cantik dari aku, itu kan merasa rendah. Takut kalau nanti dia lebih kenal dengan orang yang lebih kaya dari aku, itu kan merasa rendah. Atau masa sih aku udah ganteng, kaya, berduit, tapi kok dia nggak pilih aku? Itu kan karena merasa lebih. Kalau kita berhati baik yang tulus, berucap baik yang tulus, bertingkah laku baik yang tulus, semua orang akan ketemu kita dan ingin memiliki kita. Itulah sekali lagi, ini korban kayak Mario. Menurutku korban dari Cemburuan. ya. Dan itulah tadi, kalau dia merasa lebih tinggi dari orang lain, berarti secara didikan kepribadian jarang dia dapatkan. Kalau orang cemburu karena merasa rendah dari orang lain, karena segala sesuatu yang akan dia kerjakan itu selalu dipatahkan, sehingga tidak percaya diri. Itulah, aduh, repot.